Saya besuk dia, saya membahas beberapa masalah. Akhirnya Niki bilang, Bang, LP itu jalankan. Itu saja dia minta. LP itu jalankan, Bang. Nah, jadi itu atas permintaan Niki minta waktunya, dan ini saatnya Abang laporkan. Saya dengan bukti yang ada, pasal itu pasal 31 dan 32. Salah satunya terkait dengan saya tidak akan terlalu menjelaskan secara mendetail karena ini menjadi strategi saya sebagai seorang advokat. Yang penting yang perlu Anda ketahui, yang saya jadikan sasaran itu adalah objeknya. Karena objek ini adalah sesuatu yang dijadikan dasar untuk bukti di dalam laporan terhadap Nikita Mirzani. Laporan polisi itu dibuat karena Nikita merasa dirugikan atas beredarnya rekaman suara yang diduga direkam tanpa sepengetahuannya. Dan rekaman tersebut tersebar di media sosial yang kemudian dianggap merusak reputasinya. Kuasa hukum Nikita Mirzani pun berharap laporan tersebut bisa segera dilakukan penyelidikan. Sementara itu, surat laporan polisi yang dibuat Nikita melalui kuasa hukumnya itu diposting di akun media sosial Nikita Mirzani hingga menjadi sorotan publik. Dengan ancaman hukumannya 10 tahun, ya. Yang kedua, ancaman hukumannya 8 tahun, pasal 48. Jadi pasal 31 junto 47, junto pasal 32, junto pasal 48. Jadi tidak main-main. Kami punya bukti yang sangat akurat. Bahwa merekam itu berdasarkan putusan MK nomor 20 tahun 2016 adalah ketika kegunaan dari rekaman tersebut digunakan untuk alat bukti dalam suatu dugaan tindak pidana, itu sah-sah saja. Tidak ada pasal yang mengatakan bahwa itu tidak dibenarkan. Ya, kami serahkan pada proses hukum. Ya, kita serahkan aja, mudah-mudahan ya sebaik-baiknya aja. Yang paling bingung dalam kasus NM ini adalah Pok Lela. Ya, kenapa bingung? Ya, karena P19 terus ditolak oleh kejaksaan, diminta untuk melengkapi. Di satu sisi tidak bisa melengkapi, kenapa? Karena ada rangkaian yang terputus. Makanya dari awal pengacara RJ itu meminta untuk si O, Dr. O, untuk ditetapkan jadi tersangka. Karena rangkaian itu terputus kalau ini tidak jadi tersangka menurut pengacara RJ. Dia paham itu. Akan tetapi ini kuat-kuatan lagi. Ternyata Dr. O ini kuat gitu ya. Nah, kemudian berubah lagi targetnya menjadi Dr. S untuk segera memberikan kesaksian, agar mau menjadi memberikan kesaksian, agar ini bisa P21 nggak P19. Tarik menarik terus menerus ya. Akhirnya siapa yang bingung? Pok Lela di sini. Pok Lela bingung, dilema tarik menarik, kuat-kuatan dalam proses kasusnya CNN ini. Kita lihat nanti ya endingnya seperti apa. Apakah restoratif justice ya, dan ini kalau RG maka happy ending ya dua-duanya. Tetapi kalau ini kemudian jalan terus, maka ini akan jadi saling lapor dan saling sandera antara semuanya ini ya. Dan waktu gua buat video tentang Dr. Oki itu lebih parah daripada Nikita Mirzani mulutnya gara-gara segitiga bermuda. Bala-balanya itu pada bilang, oh Zanzabella udah mulai cari aman ini. Takut dia sebentar lagi soalnya Nikita Mirzani bebas. Dengar ya. Gue ini bukan lawan hukumnya Nikita Mirzani. Jadi, kalau Nikita Mirzani dinyatakan tidak bersalah dan bebas, maka yang ketar-ketir itu bukan gue. Yang ketar-ketir itu adalah orang yang bisa dilaporkan balik oleh Nikita Mirzani. Dengar ya. Lalu urusan berkasnya itu belum P21 atau ada isu berkas-berkas dari Nikita Mirzani ini ditolak oleh kejaksaan. Dikarenakan apa gua nggak tahu. Dan kalau memang benar, itu bukan berarti Nikita Mirzani itu dibebaskan. Ya, selama masih ada penyidikan, Nikita Mirzani itu tidak bisa dibebaskan daripada tersangka, kecuali penyidikan dihentikan, maka dia bisa bebas.
dan tidak menjadi tersangka lagi, begitu. Justru di sini yang paling penting adalah ketika persidangan dilakukan, lalu Nikita Mirzani itu membongkar seluruh bukti, di sanalah poin yang paling seru. Poin yang bisa membuktikan siapa sebenarnya orang-orang ini, begitu. Kalau gue netral, ya, gue tidak membela ketika memang ada mafia skincare. Paham? Masa takut sama Nikita Mirzani? Takut sama Tuhan, ya. Dan bala-balanya ini keburu kesenangan, keburu apa gitu. Padahal yang gue maksud gue pargoy di Monas itu tandanya gue merayakan kebebasan Nikita Mirzani. Ya, bukan karena gue mengolok-olok, kecuali gue bilangnya nanti kalau dia di penjara gue mau pargoy, ya itu baru gue itu mengolok-olok dia gitu loh. Jangankan cuman pargoy, ya, ngomong aku boxing sama Nikita Mirzani pun aku oke. Jadi jangan bahasa-bahasa kalian itu kayak bahasa-bahasa mengadu. Takut ya, ini ya, gitu ya. Ini orang sedang mereaction sebuah berita perkara di mana ada seseorang public figure yang melakukan pemerasan dan telah ditetapkan sebagai tersangka, lalu dilakukan penahanan, ya. Makanya kita tunggu di persidangan untuk bukti-bukti yang akan diungkapkan oleh Nikita Mirzani untuk membebaskan dirinya, begitu. Kalau benci ya nggak sampai segitunya gitu loh, ya kan. Gue itu lebih sering vegetarian, jadi gue nggak butuh makan sembarangan kayak kanibal, ya. Yang kedua, gue itu tidak pernah menerima endorse dari dulu, dan dari sebelum kenal dan membahas NM itu gue, TikTok gue itu hampir 1 juta followersnya, ya. Ini akun kelima gue. Lalu Instagram gue tuh nggak pernah sepi, followersnya banyak dan organik, ya. Jadi kalau gue mau terima endorse ya bisa-bisa aja, tapi gue tidak menerima endorse, tuh followers sama gue pada tahu. Terus kalau dibilang biar masuk TV, biar dikejar-kejar wartawan, nih ya, gue itu baik sama semua wartawan. Dan kalian boleh tanya langsung sama wartawan, gue ini orang yang gila-gila wawancara nggak? Coba. Makanya kalau ngomong, lu harus mikir dulu, ya. Gue itu ngebahas Nikita Mirzani karena ada urusan personal, karena gue pernah dihina-hina secara langsung dengan dia. Kalian lihat yang sekarang, yang dulu kan kalian tidak mengikuti gitu loh, atau sebagian saja yang mengikuti gitu. Jadi gak ada urusannya gue dengan Isa Jega, dengan siapa-siapa yang kalian bilang ngata-ngatain orang itu ngeri. Ya memang gue aja pernah dikata-katain mereka, tapi dia minta maaf sama gue, ya. Ngata-ngatain anak gue, udahlah ya. Jadi kalau ngomong sesuai topik pembahasan aja. Kalau gue bakal nge-reaction Nikita Mirzani apapun kasusnya, paham lo? Dari sekian hari Niki Bull berada di balik jeruji besi, ada apa ini dengan pengikut Niki Bull? Apa sudah mulai bosan atau sudah mulai jenuh? Tenang sayang, tenang. 40 hari masa penahanan Niki Bull belum juga selesai dijalani oleh Niki Bull. Jadi intinya proses hukum di Indonesia ini tidak ada yang secara instan sayang. Semuanya itu harus sesuai dengan SOP, ya. Hingga terciptalah satu judul lagu dengan judul Tembok Derita. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan aku diadilkan? Sudah 3 bulan, kenapa belum ada panggilan? Nah, itulah proses hukum di Indonesia, guys, ya. Tidak ada yang secara instan. Oleh sebab itu, bukan karena bukti dari pelapor yang tidak kuat, bukan karena Polela di Indonesia bekerja dengan SOP, ya, dengan SOP dan melakukan penyelidikan yang sangat mendalam dalam kasus Niki Bull, ya. Nah, prediksi Miss Gossip sih akan ada kedepannya penambahan 30 hari masa penahanan selanjutnya, guys, sebelum persidangan. Oke, bukan tidak kunjung P21, bukan karena buktinya tidak lengkap, karena Polela bekerja dengan SOP. Paham ya? Harus paham dong. Kalau nggak bisa membaca, minimal bisa ngeja ya. Ayo searching.